Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi an'amana wa hadana ala dinil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, kali ini saya terkejut dengan sebuah video yang menanggapi tentang tesis Kiimat, bahwa katanya keulamaan Kiimat itu masih diragukan. Kemudian yang kedua adalah Bang Haji Rhoma Irama. Bukan karena saya penggemar Haji Rhoma Irama tapi seakan-akan tapi mohon maaf Yang Mulia Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Idrus Romli. Saya itu dulu seringlah mendengar video atau menyimak keterangan beliau. Jadi beliau secara tidak langsung merupakan guru saya juga Tapi apa salahnya saya berpendapat berbeda Idrus Romli, Kiai Haji Idrus Romli menjelaskan bahwa tentang masalah nasab itu, jadi keulamaan Kiai Haji Imaduddin itu tidak cukup untuk menisbatkan nasab karena mereka memahami beliau memahami bahwa yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang paham tentang agama. Padahal yang saya ketahui dan yang saya pahami tentang ulama itu adalah sesuai dengan apa yang dia tekuni yang dia tekuni, entah itu di bidang nasab, di bidang fikih, di bidang tauhid, di bidang akhlak, kemudian terutama di bidang nasab, karena nasab itu berhubungan dengan hukum juga gimana kita hukumnya mencintai keturunan Nabi. Karena jelas dalam hukum, kalau sudah jelas asli keturunan Nabi, maka kita wajib mencintai. Nah, kalau masih ikhtilaf diragukan, ini bisa saja tidak wajib. Yang wajib itu yang asli Dzurriyyah Rasulullah yang asli, itulah yang wajib kita hormati Jadi kalau yang palsu, karena ditengarai para habib itu tidak asli. Mengapa tidak asli? Karena tesis Kiimat karena yang harus bisa dikatakan asli atau kita yakin harus mengalahkan empat macam atau 4 orang atau 4 ahli Pertama, harus sesuai sejarah Kemudian kedua, sesuai dengan ahli nasab, termasuk menurut saya, karena Kiai Haji Imaduddin itu sudah sesuai di bidangnya tentang nasab. Artinya ulama di bidangnya, maksudnya ulama di bidang nasab. Bahkan Kiai Haji Imaduddin bukan hanya ulama di bidang nasab, tapi juga ahli fikih, ahli tauhid, ahli akhlak, kan begitu. Nah, jadi yang ketiga harus bisa mematahkan. Kalau pertama harus bisa menyesuaikan dengan sejarah, yang kedua dengan ahli nasab, yang ketiga dengan ahli filologi seperti ahlinya yang telah banyak diketahui di media. Ahli filologi harus itu harus. Yang keempat adalah tes DNA. Jadi ahli tes DNA harus bisa dipatahkan. Selama 4 ini tidak bisa, sejarah, kemudian ahli nasab, kemudian yang ketiga ahli filologi, yang keempat ahli tes DNA, ahli DNA, saya kira masih belum waktunya untuk berkuar-kuar Selalu ingin dikatakan Habib yang asli Dan alhamdulillah saya sampai sekarang masih yakin bahwa yang asli itu hanyalah Sayyid dan Syarif Jadi yang pertama untuk Kiai Haji Idrus Romli
Salam taklim ya dari Madura. Saya juga sering mengikuti ya. Jadi menurut saya ulama itu sesuai dengan ahlinya ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan masalah Roma Irama. Roma Irama itu katanya dikatakan orang munafik ya. Orang munafik karena dia itu kan bukan ahli nasab, kemudian dia sebagai penyanyi itu katanya yurisul faqrah ya, bisa menarik pada kefakiran ya. Perlu diketahui memang dalam surat Asy-Syu'ara itu dijelaskan bahwa penyanyi itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Artinya intinya rata-rata para musisi, para ahli syair, para ahli puisi, para ahli anggaplah kesenian ya, ahli nyanyi itu rata-rata hanya bisa mengatakan saja tapi tidak bisa melakukan, sehingga dikecam oleh Allah dalam Al-Qur'an, kabur maqtan an taqulu ma la taf'alu. Takabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar dosanya menurut Allah an taqulu, kamu itu hanya mengatakan saja, tapi tidak melakukan, ya, tidak mengerjakan apa yang diucapkan. Kemudian kalau Roma Irama, saya yang dengar dari pernyataan beliau, tidak ada syair pun yang beliau tidak laksanakan. Ya, makanya dalam surat Asy-Syu'ara itu dikecualikan ya, penyanyi atau musisi itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali syairnya orang yang beriman ya, syairnya orang yang beriman, seperti itu. Jadi menurut saya Roma Irama itu tidak termasuk dalam penilaian yang dikatakan sebagai seorang yang munafik ya, yang munafik. Nah, karena apa? Karena ayat-ayat atau bukan ayat-ayat ya, syair-syairnya Roma Irama, syair-syairnya itu semuanya dari terjemahan dari Al-Quran atau Al-Hadis. Saya kira tidak ada dari lirik-lirik Roma Irama yang bertentangan dengan Al-Quran, nggak ada yang bertentangan dengan Al-Hadis. Jadi menurut saya memang Roma Irama itu bukan ahli nasab, tapi dia ikut keiman, mendukung keiman. Seperti halnya lagi bukan ahli nasab ya. Seperti Mahfud MD ya. Mahfud MD itu bukan ahli nasab ya. Tapi dia kan tidak ada salahnya mendukung keiman, karena sesuai dengan keyakinan, dengan pengalaman yang dia ketahui ya, yang dia alami. Kemudian banyak lagi seperti Gus Jazuli lagi ya, seperti Kiai Haji Ahmad Nur Ihya itu kan. Iya, memang kalau dia itu ahli nasab, tapi walaupun bukan ahli nasab, kan bisa saja kita pro kontra itu sudah biasa. Tapi kalau perang dalil itu yang saya tidak setuju. Jadi menjatuhkan orang lain dengan pakai dalil yang sama, yaitu pakai Al-Quran. Nah, jadinya nanti ayat perang ayat, hadis perang hadis. Nah, ini ada kekeliruan. Jelas ini ada kekeliruan. Mengapa kok ayat dibenturkan dengan ayat, hadis dengan hadis? Berarti yang salah bukan hadisnya, yang salah bukan ayatnya, tapi memahaminya itu yang salah, ya. Atau menurut penafsirannya ya, ikut penafsiran yang lain atau ikut penafsirannya sendiri, seperti itu. Jadi saya mohon, kalau seperti Kiai Haji Idrus Ramli, dia merupakan guru banyak orang ya, karena dia berasal dari pondok pesantren di Jawa Timur yang sudah terkenal. Jadi menurut saya tidak usah perang dalil ya, tidak usah perang dalil, karena semua orang tahu ya bahwa musisi atau artis seperti Roma Irama itu sudah
isi lagunya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Nah, ya kan? Karena hukum asal dari menyanyi itu boleh, ya. Yang tidak boleh itu ketika timbul hukum baru dari akibat musik itu. Contohnya kumpul laki-laki sama perempuan atau ikhtilat, ya kan? Atau menyanyi masalah percintaan sehingga membangkitkan hawa nafsu. Kalau membahas tentang percintaan kemudian hanya karena untuk memberikan pendidikan tentang percintaan, itu masih dibolehkan, ya. Masih ada ulama yang membolehkan. Jadi menurut saya musik tidak selamanya salah, ya. Yang salah itu orangnya. Jadi tergantung sama orangnya yang menggunakan musik, ya. Mungkin sekian, ya. Jadi sekali lagi ulama itu sesuai dengan ahlinya. Seperti Ki Imad, dia sudah berkompeten, punya kapasitas, ya. Punya keahlian yang luar biasa tentang ilmu nasab, ya. Dengan alasan apapun, ya. Seperti surah wal istibatoh itu kan sudah jelas kan. Jadi walaupun keterkenalan tapi ada ketersambungan. Kalau terputusnya sampai 550 tahun itu bukan tersambung, ya kan. Memang nasab alawi itu surah wa istifatoh, tapi kan di kalangan mereka, ya kan. Di kalangan mereka, bukan di kalangan yang pro. Seperti yang pro sajid, pro syarif, tidak ada, ya. Tidak ada surah wal istifatoh di kalangan mereka. Nah, seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada guru saya, walaupun guru tidak langsung hanya karena lewat YouTube, tapi tetap ini merupakan guru. Jadi saya mohon maaf, ini hanyalah usulan atau pendapat yang berbeda. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.